jemaat di sini mengadakan penabisan gedung gereja jemaat Rantai Pasang itu sudah sangat lama direncanakan hingga di tahun ini boleh terlaksana. Dan untuk melakukan kegiatan penabisan ini, semua warga jemaat bersama dengan tua-tua jemaat dan juga bersama dengan pendeta dan majelis membicarakannya akan dilakukan dalam bentuk yang bagaimana, sehingga orang tua bersama dengan segenap warga jemaat memutuskan untuk mengambil satu bentuk kegiatan, yaitu mabua. Dan mabua adalah salah satu tingkatan yang paling tinggi dalam lingkup kehidupan orang Toraja. Dan di dalam kegiatan mabua itu ada 3 hal yang dilakukan. Hari pertama itu di mana warga jemaat mendirikan bate yang dulunya dalam aluk todolo atau aluk nenek ini memiliki makna yang lain. Tetapi setelah orang Kristen, kali ini warga jemaat mengangkatnya sehubungan dengan kegiatan syukuran yang dimaknai sebagai simbol kemenangan atau proklamasi bahwa warga jemaat di sini sudah dimenangkan atau diselamatkan oleh Tuhan dari segala pelanggaran mereka, dan mereka sudah ditebus dan diselamatkan. Jadi tidak ada paham bahwa ini adalah bentuk aluk todolo, karena Alkitab sendiri pun menegaskan bahwa bate ini adalah satu hal yang wajib didirikan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 2. Ya, dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 2 di situ dikatakan, naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Jadi bate kalau bahasa Indonesia itu adalah panji-panji. Jadi dan juga selain dalam kitab Yesaya, dalam Kidung Jemaat pun juga ada dinyanyikan tentang kata panji. Jadi inti dari hal ini bahwa warga jemaat memproklamirkan bahwa mereka betul-betul sudah dimerdekakan oleh kebangkitan Tuhan Yesus untuk hidup yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang baru, seutuhnya hidup di dalam Kristus. Kemudian di hari yang kedua, disitulah acara puncak atau hari H, di mana mabua atau peresmian jemaat dengan kata penabisan dikuduskan atau disucikan, karena dimaknai bahwa kegiatan penabisan itu dilakukan atau dikerjakan karena dianggap bahwa bangunan gereja itu sudah selesai dikerjakan, sehingga dilakukan penabisan atau mabua. Dan itu pun dijelaskan di dalam Alkitab Esra pasal 6 ayat 13 bahwa setelah bangunan rumah Tuhan itu selesai, maka diadakanlah syukuran. Dan hari terakhir di hari ini, di mana warga jemaat memberikan tanda syukur mereka lewat kurban beberapa ekor babi, itu dimaknai untuk menyatakan syukur mereka bahwa berkat Tuhan bagi mereka itu sungguh luar biasa, dan mereka memberikannya itu bukan dalam hal yang lain, tetapi semata-mata bahwa Tuhan itu luar biasa bagi mereka, sudah memberikan banyak berkat. Dan kali ini ditutup dengan firman Tuhan berakar di dalam Kristus, bahwa semoga segala hal yang sudah dikerjakan di sini betul-betul senantiasa dimaknai dalam Kristus, baik saat ini maupun kehidupan warga jemaat seterusnya. Delapan martir Nasrani di Salu Silaga. Suka duka berdirinya gereja Toraja Jemaat Rantai Pasang. Dahulu kala Toraja adalah wilayah yang seluruh penduduknya menganut keyakinan animisme. Berbagai ritual yang bertentangan dengan ajaran keyakinan Nasrani mereka lakoni.
Setelah almarhum pendeta Anthony Aris van de Loosdrecht sebagai martir Toraja, muncul generasi martir Nasrani di salah satu wilayah pelosok Toraja, yakni di lingkungan Salusilaga, Kelurahan Sapang, Kecamatan Butuh Petasan. Berikut nama 8 orang martir Nasrani di Salusilaga. 1. Almarhum Yelatu. 2. Almarhum PS Tangke. 3. Almarhum Yesulo Pairunan. 4. Almarhum Toding Ballau. 5. Almarhum Andarias Arung Panampo. 6. Almarhum Yedonga. 7. Almarhum Sebarapi. 8. PBC. Tahun 1958 hingga 1962, dengan jumlah 8 orang sebagai penganut keyakinan Nasrani. Mereka beribadah di bawah kolong rumah almarhum Yelatu dan almarhum Yesulo Pairunan secara tertutup dan tersembunyi. Mengetahui adanya kegiatan dari 8 orang tersebut, berbagai cara dilakukan warga penganut animisme untuk menghambat perkembangan kegiatan para penganut Nasrani di wilayah Salusilaga.
Meskipun tekanan serta intimidasi bermunculan dari berbagai pihak penganut animisme, tidak menyurutkan semangat kami dengan satu tujuan meraih kemerdekaan sebagai penganut Nasrani di wilayah Salusilaga. Pembuktian pada tahun 1960 awal dibangunnya rumah ibadah atau gereja dengan luas sekitar 5 meter persegi, berbahan bambu beratapkan ilalang serta berlantaikan tanah. PDC, salah satu dari 8 orang martir Nasrani Salusilaga yang masih hidup hingga saat ini, menjelaskan kepada tim liputan kabarnasional.com. Seiring waktu berjalan, warga penganut keyakinan Nasrani di wilayah Salusilaga berkembang pesat. Dari status cabang kebaktian Jemaat Ta'ba, tahun 1992 diresmikan sebagai Gereja Toraja Jemaat Rantai Pasang. Saat ini jumlah anggota jemaat sekitar 85 kepala keluarga. Jemaat Rantai Pasang sepakat mengadakan kegiatan syukuran tingkat tinggi. Dalam bahasa Toraja disebut Makbua. Kegiatan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan dalam memperjuangkan keyakinan Nasrani seutuhnya di wilayah Salusilaga. Dalam proses Makbua, selain beberapa jenis hewan dipersembahkan sebagai kurban, tarian dan lagu syukur dalam bahasa Toraja disebut Makranding turut ditampilkan.
Pendeta Irmawati Pitikaka, sarjana teologi, selaku pendeta gereja Toraja Jemaat Rantai Pasang menjelaskan, awal melayani di Jemaat Rantai Pasang banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya yakni para penguasa adat di wilayah Salusilaga belum seutuhnya menerima ajaran Nasrani. Selama Ibu melayani di jemaat ini, apa ada tantangan dan khususnya di lingkup jemaat Ibu sendiri? Ya, terima kasih. Ya, saya kira dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan pastinya selalu ada tantangan, dan baik itu dari dalam jemaat sendiri maupun dari luar sendiri. Ya. Kalau tantangan dari dalam jemaat sendiri, di mana kita harus menghadapi anggota jemaat dengan berbagai pemikiran mereka, karakter mereka yang berbeda-beda, dan pendidikan yang berbeda-beda, karena sebagian besar warga jemaat saya di sini pendidikan mereka itu tidak sampai ke perguruan tinggi. Jadi itu adalah tantangan terberat yang saya hadapi. Kemudian tantangan yang dari luar adalah munculnya para penguasa-penguasa atau ambil pondok yang merasa bahwa mereka lah yang paling bisa untuk melakukan segala hal, dan mereka menganggap bahwa adatlah yang lebih penting bagi mereka dibandingkan dengan firman Tuhan. Tetapi itu tidak membakar atau menyurutkan semangat saya pendeta di sini untuk melayani, tetapi justru semakin membentuk saya untuk tetap kuat dan berani melayani. Na mendadi aturan tanah nada lanton doktoraya. Ende Pak. Setelah saya datang di sini, gedung gereja memang sudah berdiri dalam bentuk permanen, tetapi masih dalam tampilan yang biasa-biasa saja. Tapi setelah berjalan waktu, kami memutuskan untuk terus merenovasi beberapa bagian hingga akhirnya boleh nampak seperti saat ini. Saat diurapi, jumlah jemaat pada saat itu berapa dan hingga pada saat ini berapa? Masih adakah yang menganut Alkodolo? Waktu saya datang sebagai proponen, anggota jemaat itu hanya 70 kakak, hingga berjalan waktu menjadi 77 kakak, sampai detik ini menjadi 85 kakak bersama dengan keluarga sebelah. Ya, keluarga sebelah di sini yang dimaksud adalah orang tua yang sudah tidak punya pendamping hidup, sehingga berjumlah 315 jiwa orang. Anggota jemaat yang bertambah ini adalah anggota jemaat yang berasal dari denominasi lain, karena kalau yang beragama Alkodolo yang saya dengar itu terakhir pada tahun 2002 mereka sudah menganut semua agama Kristen. Walaupun dalam perjalanan kehidupan keberagaman di seputar lingkungan di sini memang masih ada warga jemaat yang belum 100% Kristen, karena masih ada yang seperdua memegang agama di belakangnya dan seperdua di dalam agama Kristen, tetapi tidak mengurangi semangat semua warga jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan, dan pelan-pelan kami majelis dan pelayan-pelayan yang datang memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mulai terkikis dan mereka betul-betul sepenuhnya menjadi Kristen yang seutuhnya. Sebagaimana kita ketahui, Toraja yang sekarang terdiri dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, merupakan daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut keyakinan Nasrani. Kabarnasional.com, Kogoya, Toraja Utara.